Halo guys, ketemu lagi dengan saya Francisco Lumaraja. Video kali ini aku ingin membahas tentang berita yang viral di Jepang saat ini, yaitu tentang gempa Nankai. Jadi diperkirakan gempa ini gempa yang sangat besar bertenaga 9 Richter katanya. Juga akan berdampak kepada tsunami yang sangat besar, katanya lebih besar dari tsunami sebelumnya yang ada di Aceh di tahun 2004 ya. Dan juga ada kemungkinan gempa ini bisa memakan korban banyak. Jadi gempanya ini akan sama, bahkan lebih berbahaya dibandingkan gempa yang terjadi di Myanmar kemarin itu. Jadi udah diprediksikan akan ada 10 provinsi yang akan terkena gempa Nankai ini. Untuk waktunya katanya sih sudah akan dekat. Semoga aja lah, kita berdoa ya, semoga Jepang aman-aman aja, karena banyak kita orang Indonesia yang di Jepang ini bekerja di sini ya, jauh dari keluarga. Gimana perasaan keluarga kita yang di Indonesia kalau kita kenapa di Jepang ini ya. Nanti video berita-beritanya yang tentang membahas tentang gempa Nankai saya posting di akhir video saya ini ya. Jadi yang saya lihat di beberapa video, gempa Nankai ini katanya gempa yang besar banget dari gempa-gempa yang sebelumnya terjadi di Jepang ya. Karena juga kemarin juga katanya di tanggal 2 April ada juga gempa katanya yang juga lumayan gede juga ya, sampai 7 Richter katanya. Jadi ya gimana mau dibilang, ada kekhawatiran juga ya dengar mau tahu berita kayak gini kan. Bahkan katanya pemerintah lagi berusaha gimana agar bisa menghindari gempa ini, tapi nggak akan bisa, ada kemungkinan nggak akan bisa terhindar karena waktunya yang semakin dekat ya. Kemungkinan katanya antara kayaknya sih kemarin sudah mulai ada juga di tanggal 2, kemungkinan antara bulan Agustus katanya, tapi bisa jadi di waktu terjadi gempa itu bisa cepat. Kita nggak tahu ya, namanya alam kan. Kayaknya saya lihat juga ngeri lah kalau misalnya terjadi gempa Nankai ini. Kemungkinan bisa menghanyutkan negara Jepang. Akan ada prediksi bilang, gambaran bilang tsunami yang diakibatkan air gelombang tsunami itu bisa sampai 100 meter. Bayangin coba, dari laut kan diguncang, diratakan pulau-pulau Jepang itu dengan ketinggian air tsunami yang mencapai 100 meter kan. Otomatis kan kalaupun ada nyawa yang terselamatkan pasti sedikit ya. Saya juga khawatir juga ya, kita berdoa aja lah. Dua teman-teman di Indonesia juga doakanlah kami yang di Jepang ini ya. Kita juga semoga Jepang ini nggak kenapa-kenapa, tetap aman-aman aja ya. Saya nggak bisa panjang lebar sih membahas tentang gempa Palu Nankai ini ya. Nanti kalian share di TikTok, nanti di akhir video saya posting juga beberapa berita yang saya tonton dari tentang gempa Nankai ini, dan apa aja nanti efek-efeknya kalau misalnya terjadi di Jepang. Oke, jadi video saya yang singkat ini aja. Kalau kalian suka silakan like, kalau kalian ingin bertanya atau apa silakan berkomentar di kolom komentar. Oke, sampai ketemu di selanjutnya. Bye. 新たな想定では震度6弱以上の揺れや3メートル以上の津波に見舞われる市町村の数は関東から九州・沖縄地方の
31都府県764市町村に及び、前回の被害想定よりわずかに増加しています。死者数は最大でおよそ29万8000人に上り、うち7割は津波によるものです。また、建物被害数は最大でおよそ235万棟、避難者の数は1230万人に上ります。経済的な被害も甚大で、合計で270兆円を超えると推計しました。また今回初めて災害関連死の人数が盛り込まれました。これは能登半島地震など避難生活の過程で死亡するケースが多いためで、南海トラフ地震では2万6000人から5万2000人に上るとしています。一方、地震発生時に迅速な避難を徹底すれば、津波の死者数が7割減少するなど被害を減らせるとしていて、国は対策に取り組むよう求めています。